Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama Bang Ogi di Tribun Garage. Nah, hari ini spesial banget. Kita bakal bahas lagi yang namanya WR155R. Kemarin kita sudah ngobrol dengan salah satu ownernya WR155R yang dimodif jadi supermoto. Nah, sekarang gue bakal ngobrolin yang kerabasannya nih, lumpurannya. Nah, ini motor keren banget nih. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ada dua riders yang pastinya bikin Tribuners semua penasaran siapa mereka. Langsung aja kita akan samperin mereka tadi habis muter-muter di treknya. Di sini kita ada di puncak gunung Sukadana. Ya, ini treknya keren banget. Kita bakal ngobrol sama ridersnya. Oke, ikutin gua terus. Gimana Mbak jalurnya Mbak? Mantap nggak? Luar biasa kan? Luar biasa, mantap. Bawa WR? Wow, lebih Coba. mantap lagi. Lebih sip lagi. Ini Rehat dulu, kita rehat. kalau yang skillnya memang udah teruji, ini mantap banget. Bisa diangkat-angkat kita di atas gunung juga. Siap lanjut. WR 155, mantap. Udah. Oke Tribuners, sekarang gue udah bareng sama riders dari Yamaha. Tadi lumayan juga treknya ke Gunung Puncak Sukadana ini ya, Om ya? Ya, kita di Puncak Sukadana, treknya lumayan juga, berkeringat, menantang dan juga bikin adrenalin semakin terpacu pokoknya. Tapi sampai sini gue sempet takjub banget nih Tribuners, karena ternyata ridersnya ada seorang wanita. Nah, ini memang bener-bener power puff girl kali ya, bisa dibilang ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan tante siapa? Novi, saya Tante Novi, Tante Novi dan juga Om Tante dia namanya. Om Andre. Om Zen. Oh, Om Zen. Nah, tapi memang gini tuh, di Tribun Garage ini memang kita sapaannya buat narasumber kita. Kalau yang cowok kita panggilnya Om. Oke. Kalau yang cewek kita panggilnya Tante, Oke. gitu. Nah, yang agak bingung gua kalau dia ada di tengah-tengah. Tadi gue pikir gue mau dipanggil Om juga. Oke ini tuh, Om. Udah berapa lama nih nyobain si WR155 ini? Gue nih ya. Ya. Gue tuh main trail udah 9 tahun ya. Wih, 9 tahun untuk main trail ya. Belum lahir. WR belum lahir ya, Belum dia Jadi baru akan cikal bakal kali ya. Oke, jadi sudah sempat nyobain ke beberapa yang lain gitu ya. Dan ketika saya diminta untuk nyobain WR155 ini, awalnya gue pikir buset, bodinya gede banget. Gede banget ya, kan kita bodinya. badan gua kan kecil begini gitu. Iya. Tapi ini si Andre maksain, udah Mbak, pokoknya enak dipaksa sama dia kan. Iya. Memang kita kalau memang belum coba itu belum tahu rasanya kan. Feel-nya ya, feel-nya itu ya. Feel-nya belum dapat. Gue lihat dari body, gue membayangkan kalau gue berdiri harus memegang dia, gue pasti nggak akan kuat. Iya. Jadi maka itu gue harus kuatkan lagi skill gue gitu loh. Oke. Yang penting pada saat kita jalan, berhenti mau udah jatuh aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin 9 tahun ya tuh, pasti skillnya udah terasah banget dong. Ibarat pisau mah udah lancip-lancip bener gitu kan. Iya Tapi kan? beda. Cewek sama cowok tuh beda ya. Bedanya ada keterbatasan, tetap ada keterbatasan deh, Ada keterbatasannya ya tuh ya. Bagaimanapun maksimalnya cewek dari powernya, dari skillnya tetap ada keterbatasan. Tapi tadi gue sempet lihat kan tuh, wah naik-naik sampai ke atas banget tadi, Karena sampai kita gini, sampai sini
tantenya, wih luar biasa. Kalau gue belum tentu tuh. Ini sorry ya, beda sama orang jalan raya. Kalau kita biasa main motor adventure, kita lewat masuk gunung dan jalan-jalan yang udah pasti nggak ada bagusnya. Bawaannya memang mau garang aja. Kalau garang aja ya. Nggak bisa dilewatin kan, gitu prinsipnya. Betul. Jadi gimana caranya dari kita start itu memang udah digeber abis, wih, gitu. Gas pokoknya tuh, bener. Gaspol ya. Cuman memang tadi gue bilang pada saat kita pertama itu memang berat, pakai banget. Tapi ketika jalan, nah itu di situnya dapet. Feel-nya kerasa banget ya di situ. Nah, tadi kan bicara udah 9 tahun nih tantenya. Omnya sabar dulu Om ya. Oke. Saya suka agak hilaf kalau ngobrol sama tante-tante. Jadi saya ngobrol sama tante-tante dulu. Jadi kan udah 9 tahun. Tante Novi ini main trail. Nah, setelah ketemu si WR ini feel-nya gimana tuh? Dari 9 tahun sampai sekarang udah mau 10 tahun kali. Ya, masuk tahun ke-10, tapi sempat off 2 tahun karena tempo hari jatuh dan ada celaka, ada cacat sedikit, tapi ini mulai main lagi setelah 2 tahun itu ketemu si WR ini. Jadi kan istilahnya kalau orang nikah tuh ta'aruf ya kan? Ta'aruf. Kenal langsung nikah gitu kan. Jadi gua penyesuaian. Gua udah 3 kali Andre kita ya. 3 kali sama ini. Main dan itu langsung main langsung di jalur. Langsung di track ya, langsung di track ya. Jadi menyesuaikannya itu ya disitulah gitu. Ya makin kesini makin ketemu feel-nya, walaupun sampai sekarang mungkin gue ngerasa kayaknya gue harus pendekin nih gitu kan. Sesuaikan dengan body kita. Kalau yang seperti Andri mungkin dia pakai yang ori aja nggak ada masalah. Tapi buat gue atau mungkin yang lain-lain yang bodinya kakinya lebih pendek. Nggak apa-apa ngomong kalau gue gitu kan ya, gue juga pendek, nggak apa-apa tuh. Kita mah terima kok orangnya ya, nggak apa-apa, kita mah terima kok. Gue demen makanya kayak kita ya Mas Ugi harus menyesuaikan juga, jangan sampai nyusahin badan sendiri. Gitu aja. Betul. Tapi tadi gue kan sempet lihat nih, si unit yang dipakai sama tante sendiri masih standar kan. Ya. Tapi kayak gitu aja udah ciamik banget tadi. Memang skillnya udah beda ya. Standar aja begitu. Bayangin kalau kita udah dioprek. Udah dioprek disesuaikan dengan postur kita. Itu akan siap lagi di medan apapun lebih siap lagi. Kalau orang main motor pasti bannya kayaknya harus ganti ini. Mereka tahu apa yang harus diganti-ganti, mereka tahu. Mereka tahu ya, harus disesuaikan dengan keadaan jalur dan juga mungkin si ridersnya kali ya, disesuaikan dengan si riders. Kira-kira gitu. Gua jadi agak minder ngertiin cewek daripada gua. Tapi kan jadi DP-nya kan? Oh jadi. Tetap kena olah. Oke, Tribuners, itu tadi kita bicara sama Tante Novi nih. Sekarang kasihan kalau om berdua ini belum kita senggol-senggol. Kita senggol dulu ke om yang sebelah kiri nih, Om. Ya. Kalau Om sendiri Om main trabasan gini, lumpuran, trek-trek gini seperti ini udah berapa lama Om? Saya main motor. Kalau main motor udah lama ya. Main motor ya. Awalnya dari aspal. Emang nggak ada temen yang orang gitu? Temennya motor semua. Kalau main lumpur, main tanah ini mulai dari 2013. 2003. Woi, udah 7 tahun juga dong, Om. Wih, keren. Nah, apa yang bikin Om dari main aspalan gitu ibaratnya ya. Terus terus pindah jalur nih gitu ke lumpuran nih, ke trek seperti ini. Itu apa yang bisa bikin Om? Mungkin ke sensasi adrenalin cukup, karena emang kalau ini pecinta adrenalin berarti Tribuners. Kalau saya pecinta yang lain, jalurnya kayaknya itu aja. Itu aja. Kalau ini banyak variasinya Bandung, ya jalur Serpong yang dilewati itu aja kan. Tapi kalau di sini kita bisa belah hutan, belah kebon yang jadi belum ada jalan. Sekarang adventure ya. Iya. Oke. Nah, Om, kalau dari pasti kan si WR nih baru lahir di sekarang ini nih di 2020 ini. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang unit-unit yang pernah dipakai sama Omnya sama si WR ini gimana nih Om? Kalau untuk tenaga mah udah jangan ditanya. Jangan ditanya. Sama yang sekelasnya 150 inilah yang paling mantap. Oke. Dia kan kalau gua nggak salah nih ya, kan gua orangnya so tahu ya, biasanya banyak salahnya. Kalau gua nggak salah, dia di RPM 10.000 itu udah 60, sekian ini ya horsepowernya ya. Horsepower iya. Wih, tuh kan bener kan gua enak jadi orang setahu daripada so ganteng ya Om ya. Oke Om. Nah, bicara itu tadi Om, selain memang dia lebih bertenaga, apa yang bisa menarik Omnya sehingga Om bisa pakai si WR ini?
Karena kan saya postur mungkin tinggi tuh ya. Oh ya Om. Dengan- Tapi ngeliat tinggi jangan gini banget. Iya, pakai ngelirik dia ya. Iya. Kalau gua kan spesial ceper Om. Dengan teleskopik yang dikasih dari sok depan dikasih dari pabrikan sudah tinggi, ya udah mantep banget. Mantap saya, ya. Udah pas dengan Pas. posturnya Om ya. Ya. Terus kaki-kaki belakang juga udah luar biasa. Luar biasa. Saya juga sudah tes kemarin di jalur gesrek kan ya, waktu di Ion 9 beruang hitam. Ya dia sempat juara 3 kemarin juga. Wih. Wah, dengan orsinilan kayak gini saya Dengan masih standar Standar banget. Emang Standar kita banget gini standar, teh. ya. Juara 3 gimana Juara kalau 3. sudah dioprek coba Dioprek, Tribuners. ya. Wih, emang luar biasa WR ini ya. Nah, Ban kemarin standar, knalpot masih standar, ya itu Mau- masih bisa lah ngalahin yang lain. masih gitu. bisa ngalahin yang lainnya. Kalau bicara upgrade nih Om, bicara upgrade. Biasanya kalau kemarin kan gue sempat ngobrol juga sama salah satu ownernya si WR 155, cuman dia upgrade ke Supermoto nih. Supermoto. Nah, kalau upgradeannya untuk yang lumpuran ini biasanya apa aja nih yang diopreknya Om? Awal pasti cuman ban, karena Oke. ban yang saat ini dari pabrikan masih semi ya. Kalau kita emang harus masuk lumpur berarti ban. Oke. Terus untuk power lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, knalpot. Cukup 2 itu sih. Oh, 2 itu yang Dua paling itu utama aja, ya. paling utama. Kalau ya. bicara ke sisi suspensinya, Sudah, suspensi cukup kakeknya banget. udah cukup. Udah. Woi, berarti luar biasa. Untuk adventure Tuh, cukup banget. beda ya Tribuners, kalau pengalaman itu memang nggak bisa bohong. Langsung udah dapat banget. Padahal ladies loh. Jadi padahal gua laki ya, cuman gua cuma kayak agak minder ngobrolinnya. Jadi udah dapat banget ya Teh ya. Udah dapet Bicara kalau suspensinya. suspensinya udah dapat banget ya. Karena kemarin juga sempat juga ngobrol juga sama apa namanya dari pihak Yamaha juga. Sempat ngobrolin si WR nih. Jadi suspensi dia di belakang itu dia bisa atur ke tingkat keempukannya itu ya, jadi salah satu ininya ya. Jadi dia disesuaikan sama berat badan si ridersnya ya, yang nungganginnya ya kan gitu. Wih. Kalau gue nggak usah disesuaiin lagi, orang beratnya segini-gini doang ya kan. Nah balik lagi nih Om, ke si WR. Selain itu, selain tadi hal-hal yang tadi, apalagi yang menurut Om dia jadi satu pilihan yang menjadi matanya Om ini terpincut sama si WR nih. Saya spesifik motor juga kurang paham, tapi speedometer kita WR ini sudah membantu banget. Gigi Ya. 1, gigi 2, Oke. terus kapasitas bensin juga di situ. Jadi kita dari si speedometernya kita bisa mengontrol lah ya, kita di speed berapa gitu kan ya. Terus juga kita di gigi berapa gitu ya, termasuk juga dengan bahan bakar. Nah bicara bahan bakar Om, secara pengalaman Om, dari apa namanya motor yang sejenis yang pernah Om tunggangin nih, untuk CWR ini gimana? Irit banget. Irit banget. Luar biasa irit ya. Mungkin karena ke injeksi ya dia. Oh, dia sudah Irit banget injeksi ya, sih. sudah injeksi. Nanti kita akan kulik-kulik dari yang ini. Ini profesornya nih. Cuman lagi nggak pakai jubah putih aja. Jubah putihnya kehujanan kemarin. Nanti kita ngobrol sama profesornya. Sekarang kita ngobrol sama riders saya dulu nih. Gue penasaran banget sama riders, apalagi ada ladiesnya. Terus juga lihat tracknya yang tadi dari bawah sampai ke atas ini. Wih, itu kalau bukan pakai motor yang seperti ini, gua rasa sih nggak nyampe. Naik, ya. Jadi untuk si apa namanya ininya bahan bakarnya irit ya Om? Irit banget. Irit banget ya, irit banget. Nah kalau Tante sendiri tuh apa yang bikin hati Tante terpincut sama WR 155R ini? Kalau orang main trail itu, trail nih spesifik untuk trail. Biasa kita kan ada naik kelas tanpa kita sadari gitu ya. Oke. Pemula dia makan motor biasa dulu ya kan. Motor biasa dulu, motor bebek biasa dijadiin motor trail. Terus wah udah enak, pengen naik kelas. Menurut gua kalau lu mau naik kelas jangan ragu-ragu, naik kelas aja langsung ambil ini. Wih. Lo nggak mau repot-repot seperti dibilang sama Andri tadi, tinggal ganti ban. Kalau lebih garang knalpotnya ganti, udah selesai. Gitu aja kan. Berarti Yamaha mendesain si WR 155R ini itu memang sudah siap Adventure banget. Udah siap langsung ke tracknya gitu ya, langsung adventure, keren banget. Selain tadi bicara yang tadi menurut Tante itu, apalagi yang bikin Power Tante ya? jatuh hati? Powernya. Wih, ini Kalau dua kita- riders ini sama loh, Tribuners. Powernya, nih gue agak penasaran powernya gimana nih? Power Ranger. Power Rangers. Berubah gue jadi Ranger hitam, gak usah berubah udah hitam. Itu gas pertama itu Andre. Kadang-kadang kan itu tadi gue bilang, karena kita kenalannya baru 3 kali nih gue pribadi sama si WR ini.
awal-awalnya gue suka kaget gitu kan. Tapi pas udah dapet itu asik banget ya. Oke. Kita gas pertama gue tuh ya pemirsa ya. Pemirsa. Tribuners. Jadi kekuranganku tuh dari kaki, maksudnya karena gue pendek. Kalau pakai yang standar, artinya harus bisa mensiasati gimana caranya start itu bisa langsung jalan. Jadi gue langsung masuk gigi 1 dong. Ya. Gigi 1 langsung jalan gitu. Nah, gas itu pertamanya itu dapetnya di situ yang asik banget. asik ya. Gitu. Jadi hentakan pertamanya itu makanya ya dapat mau ya. jadi pakai buat enduro kemarin di sirkuit itu memang cocok juga. Cocok jadi juga. cocok di adventure, cocok di sirkuit enduro dan Pantas tinggal aja gimana juara skill si ridernya untuk menambah skillnya aja. Menambah skillnya. Berarti tadi bicara tante sempat vakum 2 tahun nih. Gitu ya, sempat vakum 2 tahun. Karena si WR ini kembali lagi. Pengen coba lagi, pengen main lagi, jadi pengen main lagi. Awalnya ragu. Cuman si Andri bilang, "Ayo lah Mbak, nggak apa-apa coba dulu." Gue bilang, "Enggak, motor berat itu pasti. Ini loh dikasih fotonya. Ogah, gua nggak mau nih. Kaki masih cacat. Coba dulu dipaksain." Jadi H-1 sebelum turun di event pesawaran kemarin dan event awal di Y5, kita coba sekali di salah satu tempat di Bandar Lampung ini, saya pakai aja. Iya, enak juga. Nah, karena kita untuk membangkitkan feel itu lagi kan nggak mudah ya. Iya, gitu. betul. Dan kita mainnya bukan trek biasa, langsung jalur loh kemarin. Wih, luar biasa gitu. memang Langsung tante satu jalur. ini ya. Boleh dibikin buku tante biar saya bisa pelajarin gitu boleh, kan. boleh. Banyakin fotonya aja ya. Iya. Lanjut. Oke, jadi gitu aja. Kalau seperti Andri, gue nggak begitu paham tentang itu ya, spek-spek dan lain-lainnya mungkin ke Mas Zain. Cuman bagi gue yang pengendaranya untuk jokinya gitu, tinggal kita yang harus memperdalam lagi, menambah lagi skill kita supaya kita nggak malah kalah sama motornya. Biasanya kan kita yang mengendalikan motor, jangan sampai motornya mengendalikan kita. Nah, gitu kan. Ini jadi kita yang mengendalikan motor, bukan motor yang pada ngendalin saat kita. ada di situ, pada saat kita nunggangin dia. Tapi memang udah secara skill dan pengalaman sih memang sudah mumpuni lah kalau tantenya ya. Pengalaman masuk jurang segala Kalau bicara ini teh, bicara event atau kompetisi, pernah ikut tante ya? Sering ya? Bukan kompetisi ya, event ya, aja, jatuhnya event ya. Adventure. Event Ya, adventure. Bukan event balap tapi ya. Bukan event balap ya. Memang ini ada maksudnya ada kategorinya nggak sih kalau event, maksudnya kayak kompetisi atau lombanya atau gimana gitu. Event gesrek ya. Kompetisi misalnya pasti build up, non build juara up. 1 juara 2 kan. Kalau event adventure dia berupa suka jalur aja. Kalau nggak ada juara 1 juara 2 tapi tetap biasanya ada hadiah undian. Ada undiannya. Ada misalnya tanjakan tertentu yang berhadiah gitu, biasanya gitu. Iya. Wah, seru juga tuh ya tanjakan tertentu berhadiah itu karena mungkin membutuhkan skill ya. Skill dan motor juga yang pasti. Skill dan motor juga ya pasti. Kalau bicara untuk tadi tuh tanjakan, menurut tantenya sendiri as a ridernya si WR 155 nih. Sebenarnya gimana powernya dia untuk tanjakan kita ini? main hari ini karena masih dalam kota, jadi nggak terlalu se ekstrim pada saat event ya, Andre. Kalau event itu memang benar-benar dicari yang nyiksa banget gitu. Sengaja disiksa. Iya. Gimana caranya rider tuh kesiksa gitu kan. Akhirnya kita stuck di situ kan. Betul, nah, disitulah nanti diuji kemampuan si ridernya ini. Mana yang dia mampu sanggup dia lewat. Kalau nggak dikasih jalur buat pelipiran. Buat Firman ya, melipir aman. Iya. Artinya kalau ini kalau gue sih nggak bilang gue jago, nggak. Andri jauh lebih jago dia, karena dia memang semuanya serba memadai, dari bodinya, dari dia sering main yang pasti. Nah, jam terbangnya udah banyak. Jam terbangnya ya. Jam terbang dia intensitas main motornya itu akan lebih membuat semakin pintar. Makanya gue bilang nih, setelah nanti ini udah standar, gue udah cobain, kan mau dirubah nih, mau ganti bannya, diturunin. Nah itu akan lebih membuat gue lebih tertantang lagi gitu kan, lebih pede, pedenya lebih dapet gitu. Bayangin kalau gue harus naik ke atas sementara kaki gue masih ngangkat-ngangkat gitu, wah kebayang kan kalau betul. ada rasa aduh nih kayaknya. Tapi kalau udah dirubah, disesuaikan, itu lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Motornya udah siap sih soalnya. Udah siap ya, tinggal penyesuaian sama si ownernya ya, ridersnya ya. Nah kalau Om bicara si WR di tadi, Tante Novi juga sempat bilang ada tanjakan-tanjakan tertentu, kalau di event-event tertentu ada tanjakan-tanjakan tertentu. Nah ini kesiapannya atau secara powernya, tenaganya si WR ini gimana Om?
PR kalau power menghadapi tanjakan-tanjakan yang ekstrim deh kita bicara. waktu kemarin kalau kita main adventure atau event biasa, kita emang nggak diburu-buru ya, nggak diburu-buru, sesuka kita mau nanjak nanti, kita mau istirahat dulu. Tapi kemarin waktu event gestrek yang Ion 9 punya, itu Ada kan emang balapan. ada tanjakan, ada Oke. turunan, karena itu emang harus diburu-buru banget, karena kan Buru-buru. kita ke penjuara kan. Iya, betul. Ada sekitar 3 tanjakan, itu semua power dapat banget tanjakan. Oh, dapat banget. Dapat banget ini. Dengan posisi masih ori, Heeh. tanjakan kelibas. Kelibas ya? Ya, Itu waktu gigi 3 itu masih gigi 3 habis, masih kena. masih Masih dia kena. masih narik dia ngangkat Narik. terus. Wih, keren. Jadi secara mesin udah mumpuni lah ya Mumpuni untuk secara mesin. bermain gesrek gitu ya, Om. Nggak ya? harus dirubah banyak, udah pokoknya mumpuni aja kalau untuk Wih, mesin. keren. Mudah-mudahan dari Yamaha nanti tolong disampein dapetin hadiah kan udah ngeprom. Siap. Nah, Om, sekarang kita ke Omnya dulu nih. Om Zen, Om. Ini kan mungkin Tribuners juga penasaran. Kalau kemarin kita sudah bicara di supermotonya, spesifikasi segala macam. Nah, kalau untuk di yang standaran gini Om, speknya itu seperti apa Om? Kita bicara dari mesinnya deh. Kalau untuk body kayaknya udah nggak perlu dibahas lagi, orang lihat udah garang gitu. Mungkin ditambahkan lagi ya teman-teman ya. Jadi intinya kan cc-nya ini 155. Kemudian untuk powernya sudah besar. Oke. Kemudian apa? Dari langkahnya juga dia, kalau langkah ini motor ini untuk kecepatan pendek dan langkah jauhnya juga dia oke. Oh. Karena panjang langkah bloknya sama diameternya sama gitu. Oke. Kemudian Presisi ya dia. iya presisi. Ditambah lagi dia VVA. Apa tuh VVA? Valve Variable Actuation. Oh, Nah, itu dimana- variable actuation. Valve Variable Actuation. Nah, kalau di mobil ibaratnya VVTi lah ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk tenaga bawahnya dia sudah oke. Kemudian di atasnya VVA inilah yang melayani untuk tenaga atasnya. Oh, Seperti itu. oke. Pantes aja dia tanjakan. Oh, jadi ada 2 tenaga gitu Pak Jen ya. Iya. Iya. Tenaga awal dan Backup. tenaga yang atas. Ya pantes aja tanjakan dilibas sama Iya. dia kalau dia punya sistem engine-nya seperti itu ya. Kemudian untuk kompresinya sendiri mesinnya teman-teman ya ini 11,5 banding 1. Dia bukan 10 lagi tapi 11. Oh. Kompresinya padat. Oke. Dengan injeksinya juga sudah sempurna. Kenapa? Mm-mm. Udah lubang injeksinya itu 10 lubang. Jadi Oh, dia oke. lebih semburannya lebih sempurna dan motor ini bertenaga dan irit tentunya. Oke, Gitu. pembakaran juga lebih bagus Iya, kan ya lebih berarti bagus. ini, seperti itu. Satu lagi kalau saya Pak Jen, Nah. ya nanya. Sorry. Kenapa dia nggak ada starter manual? Starter manual. Engkol kalau Engkol, engkol, engkol. engkol. Oke. Ya. Nah, ini motor ini memang tidak ada engkol. Yap. Ya, sebelumnya juga dulu motor ada Yamaha yang luarnya tidak ada engkol. Kayak NMAX gak ada masalah. Kenapa? Engkol nggak ada Motor masalah, ini ya. dengan starter kecil itu motor starternya, dinamonya kalau bahasa bengkelnya ya, itu kecil. Tapi dia starter awal langsung enteng. Kenapa? Karena di situ ada dekomnya yang membuat si motor ini kompresi padat, tapi karena ada dekomnya jadi starter pun enteng. Oh, Seperti oke. itu. Jadi Harusnya jangan kalau takut. nggak ada dekomnya itu starter berat karena Berat, potensi berat ya, ya, gitu. potensi padat ya. Nah, Oke, iya, iya. Mungkin Tribuners kan nggak aware juga tuh dekom itu apa sih? Oh, dekom gitu. tuh kalau di diesel itu biasanya cuk lah, cuk untuk Oh, meringankan oke. kompresi. Cuk. Iya. Kita biasa pakai cuknya itu Kayaknya pakai Bang. cuk, Iya, cuma iya. kalau cuk kan zaman dulu Iya, gitu ya. Sekarang cuk. zaman sekarang Nah, dekom. Iya, 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 Baru iya, untuk iya, meringankan iya. kompresi itu namanya dekompresi. Oh, Itulah bahasa. dekompresi Iya, panjangannya. dekompresi kepanjangan. Untuk meringankan, oke. untuk ngangetin Magicom. Magicom. Nah, itu tadi bicara di si engine ya, si engine. Nah, kalau untuk apa namanya? Ini persneling. Persnelengnya udah percepatan 6. Oke. 6. Jadi nanti teman-teman untuk yang ibaratnya mau gigi 1, gigi 2, tapi kan kalau tanjak-tanjakan ini jarang dipakai. Iya. Oke, ya. Nah, kita juga didukung sama sistem couplingnya yang sudah per couplingnya 4. Jadi kalau teman-teman bawa motor naik nih, naik terabas-terabas gini Iya. ya. Jangan Masih main takut setengah selip. kupling kan ya? Iya, couplingnya lebih Lepas. sempurna ini, tetap dia. Dan engine brake-nya juga nanti tetap dapat. Oke. Seperti itu. Keren. Ini malah pemahaman buat kita juga nih. Iya, betul. Kalau rider tuh cuma bisa pakai doang. Betul, itu nggak salah nih Tribuners kita datengin Profesor Engine. Profesor Engine. Nah, selain itu Om, kalau nggak salah dia ada apa namanya, ada liquid coolant. Nah, gitu. liquid itu berhubungan dengan kalau motor kompresinya tinggi, 11 ke atas kan pasti
cepat panas ya Betul, teman-teman. Apalagi betul. seneng gaspol nih, Ah. kan pasti panas. Nah, Ah. kita Yamaha mengeluarkan ini dengan pendingin yang ada olinya juga, pendingin oli, kemudian tetap kena angin juga, dan menggunakan radiator. Oke. Kalau suhunya sudah panas, radiator itu akan dibantu juga oleh kipas. Kalau udah 100 derajat Celcius, Iya. kipas ini akan menyala sendiri Menyala otomatis. Otomatis. Jadi Oke. ada sistem otomatisnya ya. Iya, gitu. Jadi walaupun dia digeber-geber, panas tinggi, tapi sistem pendinginnya itu membantu mesin ini tetap kondisi performa yang normal. Kayak motor-motor build up juga kan rata-rata emang Rata-rata nggak radiator pakai kipas, radiator ya, kipas. karena emang panas sendiri dia hidup sendiri. Itu untuk pendinginnya. Untuk pendinginnya ya. Itu sih. Nah, ini ada juga kemarin sudah sempat dibahas sih di seri pertama kita ngobrolin si WR ya. Cuman mungkin sama profesornya lebih afdol kali ya kalau gua tanya lagi gitu kan. Bukan profesor. Ini kan si knalpot ini penempatannya di kiri nih. Iya. Kan biasanya dengan si kompetitor atau sejenisnya trail itu biasa main di kanan. Nah, ini kenapa Yamaha menyematkan di kiri? Nah, di sebelah kiri tujuannya adalah sebenarnya dihitung dari beban mesin, beban sasis itu untuk keseimbangan. Keseimbangan seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau mau di kanan mau kiri sama aja, tapi kita kan udah di Ada hitungannya ada sendiri. hitungannya dari Yamaha pusatnya memang seperti ini, sebelahnya sebelah kiri, diambil sebelah Oke. kiri. Karena untuk keseimbangan Untuk keseimbangan berkendaranya. berkendaranya Iya. ya. Oke. Nah, apalagi nih Om keistimewaan si WR155 kalau dari WR155 ini ya, versinya Kaki Yamaha-nya Handling sendiri. ya buat handling. kaki-kakinya yang jelas dia masih dia nggak menggunakan upside down. Kenapa? Karena kalau di jalan-jalan yang jelek kan pasti banyak batu, banyak kerikil. Nah, untuk inner tube-nya atau asoknya ini kalau bahasa bengkelnya itu biasanya kan kena batu kan cepat gores. Ya, Nah, kalau kondisi kita bawa terus merembes olinya, silnya bocor kan ribet. ribet Nah, betul. makanya kita menggunakan yang tabung yang masih posisi yang di bawah. Oh. Kita nggak menggunakan upside down karena menjaga untuk rider ini biar nanti tetap nyaman gitu bawanya. bawahnya. Karena tahu nih untuk dipakai jalur-jalur yang Jalur-jalur itu, yang ekstrim. ekstrim. Oke, wih keren tuh. Apalagi Om keistimewaan ini Om? Ada lagi suspensi belakangnya sudah menggunakan nitrogen. Oh, dia nitro. Iya, dia nitrogen. belakangnya. Oh, pantas Jadi bisa dia di setel ya. Walaupun digenjot-genjot gitu, dia nggak cepet panas. Jadi biar menuju ke apa? Biar awet. Biar awet ya. Iya. Biar awet. Gitu sih, Mas Ugi. Oke. Nah, kalau untuk partnya nih Om, partnya untuk partnya dari si WR sendiri ya, itu gimana? Spare partnya mudah Mudah ya? karena generasi mesin ini adalah generasi fiction. Oke. Mungkin nggak apa-apa Zen angkat dari fiction keluar sampai sekarang mesinnya nggak ada masalah. Oh, Nah, kita sematkan di mesin ini dengan ya di ibaratnya di reset ulang lagi mana yang cocok untuk WR. Nah, disitulah biar Jadilah si jadilah garang si ini WR ya. ini, gitu. Oke. Varian warna kenapa cuman merah sama cuman biru sama hitam? Kita mungkin mengeluarkan warna biru dengan warna merah ini. Hitam. Hitam dan biru ya. Mungkin warnanya kecowok dulu. Oh. Ya lebih kecowok kan yang warnanya lebih gelap. Iya, gitu. iya. Biar tampak garang lah biru, dan kalau biru kan warnanya Yamaha. Nah, hitam ini biar garang, lebih keren gitu warnanya. Iya. Maksudnya lebih kecowok maco dulu ya. gimana? Ada kemungkinan warna cewek keluar? Ya siapa tahu nanti yang cewek yang kayak Mbak Novi ini pengen kan warna pink gitu atau Oh, ungu. Nah, oke, bisa oke, jadi. oke. Iya. Ini berarti secara packaging si WR sendiri sudah bisa dibilang paket yang lengkap lah ya. Paket yang lengkap. Karena sebelum mengeluarkan, makanya Yamaha mengeluarkan di terakhir. Kompetitor sudah mengeluarkan duluan. Kita belum, karena kita mau lihat nih. Nah, motor yang diinginkan konsumen ini seperti apa? Oke. Yang nyaman, jadi bawanya pede. Oke. Seperti itu. Nyaman, pede, Aman, gitu kan. nyaman, aman, dan nyaman, percaya diri. dan pastinya bertenaga ya. Bertenaga. Oke, Om. Kalau bicara apa namanya dari rangka nih ya, dia kan clearance-nya itu 2,44 245. ya 2, sekian ya milimeter ya. 245 jarak. Itu Sana. ada ini sendiri Om. Dengan tujuan 245 itu kan karena motor ini untuk ibarat untuk naik gunung ya, tujuannya yang punya kebun, yang lihat kebun, jadi biar nggak gampang nyangkut. Oh. Dengan oke. didukung suspensi yang memang tinggi dan sangat lembut lah, nyaman gitu. Nah, kalau dari Omnya Om,
kan si clearance-nya tadi tuh disebutin sama si Om Zen. Nah, untuk kalau main di terabasan kayak gini menurut Om gimana tuh? Dari sisi apa namanya si rangka dengan clearance-nya 2, sekian meter itu secara pengalaman Om itu Kalau akan lebih intinya ini garis besarnya aja, motor ini nyaman banget buat oke. adventure. Letak neleng, letak rem, handle rem itu udah pas banget dengan kita kalau memakai sepatu-sepatu besar kayak gini gitu ya. Kalau sepatu kayak gini apalagi ya Om ya. Ini sepatu apa sih? Sepatu-sepatu yang untuk terabas untuk adventure udah nyaman banget lah. Nyaman udah. banget ya. Pengereman, handling masuk gigi, keluar turun naik itu udah nyaman banget pokoknya. Nyaman banget ya. Wih, keren. Ya lihat aja tadi Mbak Novi, kalau nggak nyaman dia nggak berdiri kan? Iya, karena dia nyaman Berdiri ya. seimbang berdiri dia. Seimbang bener-bener. Itu naluri, itu naluri. Naluri ya bawaan. Nah, terus setelah 3 kali pakai, maksudnya Tante udah coba di 3 track gitu kan deh kemarin. Secara adrenalin dan kepuasan hatinya gimana tuh si WR ini versi Tantenya? Udah dapet sih, semakin kesini semakin dapat. Semakin dapat ya. Semakin sehati gitu. Ya? Yoi. Oke. Jadi semakin awal memang ada rasa ragu, Hmm. bisa nggak gue ya? Maksudnya bisa dalam arti gini, yang gue pikirkan itu pada saat berhenti. Oh. Kalau jalan sih gue nggak pikirin, namanya jalan. Namanya Memang jalan, kita gas-gas ya. aja Betul, di betul, gas. betul. Pada saat berhenti atau stucknya pada saat kita event kayak kemarin. Nah event kan tuh kita suka ngantri. Nah itu yang gue pikirkan. Oke, pada saat pertama gue belum dapat banget. Terus main lagi yang kedua, mulai. Dan hari ini semakin gue dapat gitu. Akhirnya semakin kesini. Kalau udah makin cinta gimana sih? Iya. Makin cinta makin sayang. Makin cinta makin sayang ya. Maunya ketemu terus kan? Maunya ketemu terus. Maunya samaan terus kan? Benar. Gitu Tapi deh, mungkin kira-kira. dari apa yang dirasa ini udah ada kepikiran dong tuh. Kira-kira yang mau dioprek apanya biar sesuai dengan keinginannya Tante. Sejauh ini 3 gue. Hmm. Pertama gue pengen pendekin, Hmm. sesuai dengan paling tidak dia jinjit, walaupun Oke. nggak napak banget jinjit Iya, gitu ya. iya, Kalau iya, tadi iya. kan gue bener-bener ngangkat-ngangkat itu pertama. Kedua ban, Hmm. karena itu tadi kita kan pengen jalur nggak yang gini-gini aja. Iya. Ada kalanya, apalagi kalau kita ikut event kadang-kadang menjebak banget itu jalur kita. Tracknya ya. Iya, kita mesti ngempesin ban dulu karena ternyata jalannya begitu. Pompa lagi karena jalannya kering, belum lagi kita masuk kali dan lain nggak bisa kita duga-duga. Di Lampung ini ada khasnya masing-masing. Nanti akan ada event Pring Sewu. Mereka itu terkenal dengan jalur lumpuran. Wih. Lumpuran banget. Nah, itu kan harus disiapkan. Itu ban. Terus yang satu lagi, gue pengen walaupun gue cewek, gue pengen knalpotnya garang gitu kan. Oke. Nah, jadi gue Biar kasih knalpot. ngegebernya enak ya. Ngegebernya enak ya, Kenceng Breng. ya. Wah, iya. Iya, bukan berarti cewek terus dia mesti mendayu-dayu kan. Iya. Oh, luar biasa ini Tribuners nih, luar biasa nih. Berarti ada 3 poin itu yang mungkin Itu bagi gua ya, pengen bagi gua. dioprek Iya. sesuai dengan feel-nya Iya, Tante ya. iya. Nah, kalau menurut dari Om Zennya sendiri apa buat Tribuners nih gitu kan di rumah sana yang mungkin penasaran sama si WR155 ini itu apa sih yang memang bisa menjadikan satu hal yang Pilihan. Pilihan. hal yang bikin si Tribuners ini akhirnya jatuh hati ke si WR. Mungkin gini ya teman-teman Tribuners ya. Jadi kalau benar kata Mas Andri tadi dan Mbak Novi, motor ini nyaman di jalur lintasan yang tanah. Memang motor ini dibuat sebenarnya dua alam. Mau di aspal ayo, mau di jalan yang jelek ayo gitu. Oke. Nah, mungkin catatan lagi teman-teman ya. Jadi kalau motor biasanya kalau kita jalur-jalur motor injeksi ya, terutama kan ada pertanyaan, "Oh, injeksi gimana kalau baterainya ini drop nih tiba-tiba?" Oke, Nah, WR ini walaupun udah full injeksi dan lampu kepalanya headlampnya itu DC, ini walaupun akinya ibarat dicopot, kalau udah mesin hidup dia nggak apa-apa. Oh, aman ya? Aman. Bisa Ih, luar gitu. biasa. Jadi di underbone ibaratnya nih, aki sowak nih, di underbone aja masih hidup dia. Oke. Udah dicoba masalahnya. Oke, nah Dan itu nggak ada salah satu masalah seperti itu. keunggulannya ya. Iya. Kan biasanya kalau itu kan agak repot ya kalau Iya. injeksi si akinya ini soak agak repot ya. Dan kebenaran Zen sendiri di Yamaha Lautan Teduh ini di Lampung itu megang klaim. Jadi garansi mesin ini memang kita garansi mesin. Oke. 5 tahun garansi mesinnya. Oh, 5 tahun. Iya. Wih, luar biasa ya. Gitu. Jadi jangan takut teman-teman untuk beli motor Yamaha, terutama WR. Dan ini dikeluarkan memang sengaja untuk
kenyamanan teman-teman yang hobi Adventure. adventure dan hobi di jalan menggunakan motor ini terlihat gagah. Nah, pakai WR. Pakai WR pasti Iya. kalau jalan orang ngelirik semua Iya, ya. ngelirik semua. Iya, keren, Apalagi keren. kalau skillnya mantap. Skillnya Ya, mantap. jadi Iya, baru iya, saling iya, mendukung iya. kan. Iya, mendukung. Siap. Nah, sebelum kita pamit nih sama Tribuner semua nih dari Tante Novi, mungkin ada yang mau disampaikan Om, apa tuh ini si WR ini seperti apa versinya, Iya. testimoninya Tante deh. Buat Tribuners yang hobi main motor baik itu aspalan maupun adventure, menurut gua sekarang ini banyak sekali pilihan motor yang bisa kalian pilih. Tapi yang harus difikirkan adalah bagaimana kenyamanan kita saat kita sedang ada di atasnya, Oke. saat kita sedang menungganginya, nggak ngerepotin dan nggak ngerepotin kita dan nggak ngerepotin orang juga pada saat kita lagi di jalur. Kan kita meminimalisir ngerepotin orang toh, nah gitu kan, tolong dong, Iya, kan iya. males orang lama-lama. Dijungkir balik Nah, ya. itu pengalaman gua soalnya. Iya. Meminimalisir ngerepotin orang dan diri sendiri. Menurut gua pilihan yang tepat adalah lu mesti ambil WR ini dan lu bisa ganti, maksud gua ada spek-spek tertentu yang bisa lu rubah sesuai hati lu. Tapi yang dibawa bawaan dari WR 155 ini udah oke banget. Nggak usah lu acak-acak lagi deh pokoknya ya. Pokoknya mau dipakai jalur apapun udah oke. Mantap. Terima kasih Tante. Kalau dari Omnya Om. Garis besar sih sama Mbak Novi ya. Garis besar lagi nyaman ya udah. Oke. Satu lagi Om, Tribuners untuk teman-teman yang di Lampung yang sudah punya WR, bulan ini sudah ada klubnya Om, klub adventure-nya. Ya. WR ya? Ya, WR. Namanya? Wih, Namanya keren. Warriors. Oh, WR Warriors. Adventure Owner Lampung Om. Oh, Sip. Nah, oke, kebetulan oke. sudah kurang lebih di Lampung ini sudah ada 15 sampai 17 orang. Oh, Oh, udah bisa deklarasi dong. Masih siap. Iya kan? Teman-teman di Lampung yang sudah punya WR bisa hubungin dealer Yamaha terdekat untuk menjadi member klubnya Om ya. Oke. Nanti kita bisa mulai deklarasi, gas bareng, Oh, kebersamaan oke. lah, silaturahmi dijalin Siap. ya Om. Nah, bicara itu Om, jadi agak penasaran. Panjang dikit Tribuners nggak apa-apa ya. Gue mau orangnya penasaran. Kalau mau registrasi Om, ada biaya registrasinya nggak untuk saat ini masuk? belum ada. Masih saat free ini. ya? Ya, tuh? masih free. Caranya gampang berarti datengin dealer-dealer Yamaha terdekat. Untuk tanya komunitasnya. Nah, klubnya. sebelum tanya komunitasnya beli dulu WR. Ya. Nanya-nanya coba doang dulu. mah toko sebelah aja. Boleh langsung dicoba dulu kan? Coba dulu ya. Nah, sebelum kita pamit, mungkin ada yang mau disampaikan dari perwakilan Yamaha. Bapak silakan Pak. Kebetulan ada Bapak Manajer marketing. Supri selaku manajer marketing Yamaha. Monggo Pak, silakan. Masuki, Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang. Monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Halo, Boleh sini Pak. Silakan Pak. halo Tribuner, ini udah kedua kali kita take shoot dengan Mas Ugi di Tribun Geres. Udah semua kita bahas mengenai WR di lokasi Trabasan. Kemarin yang sesi pertama kita dengan Mas Ugi untuk WR yang Supermoto ya. Supermoto kemarin. Nah, ke depan Tribuners kita akan berlanjut lagi, kita bahas untuk komunitas. Jadi silakan nanti ambil lagi ini lagi kita take shoot untuk si komunitas. Terima kasih Mas Ugi. Thank you. Terima kasih Tribuner semua. Kita akan ketemu lagi di Tribun Garage minggu depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gimana Mbak jalurnya Mbak? Mantap nggak? Luar biasa kan? Luar biasa, mantap. Bawa WR? Wow, lebih Coba. mantap lagi. Lebih skip lagi. Ini Rehat dulu kita rehat. kalau yang skillnya memang udah teruji, ini mantap banget. Bisa diangkat-angkat kita di atas gunung juga. Siap lanjut. WR 155 mantap. Udah.